Rizal lagi in the sky di Inspirasi Musik bersama dengan Dede Aryo. Hey, Bang Dedi, kita punya suara yang sangat luar biasa malam hari ini. Siapa yang luar biasa ini ya? Pepadu yang amazing pokoknya. Amazing apanya dulu ini? Dia bukan Harus Spider-Man. jelas, bukan Spider-Man ya, oke. Dia pepadu yang dari awal memang founding father. Funding father nih ya, funding father. Coach Amtenar, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah baik. Baik ya. Serius baik nih bang. Alhamdulillah. Ini soalnya COVID ini. Jadi kita Jangan. physical distance. Physical distancing bener banget ya. Dan saya sebenarnya agak malu-malu nanya Bang Kus ya. Pertanyaannya lu aja yang mulai dulu. Jadi dari saya. Hmm. Sebenarnya agak segan juga bertanya gitu kan. Kenapa segan? Segan karena sosok yang satu nih pertama susah dicari, Celut. susah ditelepon, Oh gitu. ya gitu, dan suka tiba-tiba menghilang gitu. Begitu Bang Kus ya? Bukan begitu bagus. Enggak sih. Bang, jadi kabarnya gimana? Aktivitas apa aja nih selama ini? Ya selama ada COVID ini ya nggak kemana-mana sih, di rumah aja. Di rumah aja. Sesuai hashtag berarti. Ya ikutin anjuran pemerintah. Waduh, Luar biasa. Sesuai dengan tugas juga bang. Ya? Benar. Panutan memang. Jadi Apalagi panutan. tugas. Tugas. Begitu. Jadi enggak ada aktivitas lain bang selain Aktivitas di rumah sih ada. Banyak lah kalau aktivitas di rumah. Ini kan banyak nih Bang Kus. Biasanya kalau orang travel ya kan, OPEC mati nih, ya kan. Mereka cari kerjaan lain untuk menghidupi gitu kan. Berarti tabungan Anda masih banyak, Bang. kayaknya begitu. Enggak lah. Antara nimbun uang tuh nimbun masker kayaknya. Gak yakin kalau Bang Kus nimbun masker. Bisa aja. Jualan masker. Jualan masker. Bilang Bang jualannya di mana biar kita mampir beli. Tapi by the way Bang Kus Amtenar seorang drummer di Amtenar dan founding father juga. Sudah 13 tahun bersama Amtenar berarti. Benar. Dari awal. Ya. Tapi sebelum itu memang sudah kenal jauh sama semua personil ya. Iya, hampir semua personel kenal lama. Udah lama kenal. Gitu. Tapi kalau untuk mengenal alat musik sendiri, Bang Kus sejak kapan nih? Kenal alat musik sejak baru masuk SMA. Wow. Oh, baru masuk SMA. Baru masuk langsung SMA. main drum. Belajarnya dari sana. Belajarnya dari SMA mulai karena belajar. setahu saya Amtenar nih masa lalu dari personilnya ini agak-agak halu. Halu. Ya. Halu-halu Gimana, maksudnya gimana? halu Gini. apa? Jadi Halu-halu kayak Bandung. Ya halu-halu Bandung gitu, halu-halu teteh gitu. Jangan. Jadi halunya tuh kayak baby. Oke. Baby jadi belajar keyboard. Uh-huh. Ternyata keyboard mainan. Buat mainan. Pertama keyboard mainan belum bisa pegang progressive chord, dan belum bisa fingering. Oh gitu. Alhasil dia belajar fingering itu, jadi kalau beruga itu ada lasah dari bambu. Benar-benar yang diket-iket. Nah, yang diikat-ikat. Jadi itu dianggap tuts keyboard. Ya, sama- mirip tut lah. Nah, itu yang jadi diputer-puter nih, jangan-jangan Pak Kus ini bermain dengan bayangan sendiri gitu kan. Tapi kalau bagus kan bisa jadi dia belajar pakai alat-alat draman tuh kan. Terus ketika dipukul, iya. Nah, bisa Enggak jadi gitu. lah. Mungkin zaman itu belum ada. Ya. Oh belum ada. Jadi belajarnya gimana Pak Kus? Saking pinginnya bisa main drum dulu sampai setik aja kadang kita bikin sendiri. Setik bikin sendiri dari Bikin apa sendiri. biasanya? Dari kayu. Dari kayu. Dari kayu ya kita pilih kayu lah. Oh gitu. Yang agak berat itu kita buat sendiri. Tapi sinkron. Rasa sinkron nggak atau beratan kanan gitu. Dan Martin stick drum itu dipakai untuk latihan di drum. Sampai main pun pernah dipakai. Sampai main pernah dipakai. Pernah dipakai. Awal-awal dulu waktu zaman festival. Oh, gitu. Berarti kebanggaan join Amtenar saat itu apa Bang Kus? Maksudnya? Kebanggaan join Amtenar saat itu apa? Wah, tapi ntar dulu nih kita ada. Ini owner tubruk temen nih. Kontak tubruk temen, kayaknya suka tubruk temen ini. Ada Bang Tempe di sini, makasih. Thank you Bang Tempe ya. Wah, gue nggak ada nih. Kamu banyakan utang kayaknya di sini nih. Makanya nggak dikasih gitu. Jadi kebanggaan Bangkus sendiri pas pertama kali sebagai founding father Amtenar itu seperti apa Bangkus? Karena menurut kisah dari seorang Bang Wen ya, banyak sesuatu yang cukup berat untuk ditinggalkan dan kebanggaannya cukup besar juga saat itu. Dan kebanggaan seperti apa yang Bangkus rasakan saat itu sampai sekarang di Amtenar?
awal-awal dulu kan bukan Amptenar namanya dulu OP Box band. Oke. OP Box sebelum Amptenar. Oh jadi OP Box. sebelum Amptenar tuh OP Box. OP Ya? OP Box. Ya. Oke. Dulu awal-awalnya cuma latihan-latihan biasa aja untuk hibur-hibur. Jamming biasa. Jamming biasa. Terus dari teman-teman yang lain, kenapa nggak coba buat lagu? Oh gitu ya. Iya. Dari situ udah, wah boleh nih. Berarti basic Bangkus dari awal itu memang drummer reggae ya? Enggak juga. Enggak. All round kalau udah dibilang. All round. All around Mainnya berarti mainnya rock and roll, berarti country, apa saja. apa saja. Apa saja ajar. Apa saja aja. Betul. Tapi tadi yang menarik Heeh. pada saat proses belajar Bangkus buat stick sendiri gitu. Stick benar. sendiri ini curiga. Ini sedih banget kedengarannya sih. Enggak, curiganya gini. Jangan-jangan stay at home di rumah aja dia produksi stick terus. Diarut gitu. Ya, terus dijual. Karena kan sekarang kan banyak kayak Inno Netral buat stick Produksi sendiri. sendiri, ya, produksi benar. stick. Jangan Enggak, belum mikirnya. ke Belum sana. sampai sana ya? belum sampai Itu sana. buat untuk main untuk diri sendiri aja. Oke. Oh, jadi stick yang hanya bisa dipakai oleh Kus Benar, Amptenar. Karena drummer yang lain kalau pakai pasti kalau bahasa sini susah kelegot. Dia pakai kode tuh sticknya. Pakai kode, Dari fingerprint dia nggak bisa bunyi snare-nya. pakai barcode. Tapi Bangkus Amptenar selama ini Bangkus terkenal sebagai drummer yang cukup kalem. Apa pembawanya kalem atau memang pura-pura kalem? Memang bawaannya begitu. Memang bawaannya kalem ya. Serius nih, Bang. Serius. Memang bawaannya begitu. Bawaannya kalem ya. Berarti kalau ada nemu artis itu kan B aja gitu ya. Biasa aja telus-telus gimana? Atau kan biasanya nih anak band. Anak band ini nggak jauh-jauh dengan adanya groupie. Ini yang perempuan-perempuan berseliweran di belakang panggung nih. Apa Bangkus juga kalem aja nih menghadapi misalnya fans die hard-nya Amptenar. Iya. Yang dia berani melakukan apa saja yang penting bisa dekat. Ya. Gitu. Benar. Bisa yang nonton gratis lah. Iya, betul, nonton betul. gratis di tempat yang paling VIP gitu. Benar. Gimana? Itu ngadepinnya kayak gimana sih, Bang? Biasa aja. Bah. Nah, ini biasa Biasa aja. biasa aja. Saking terbiasanya, oke. Akhirnya biasa aja, guys. Itu karena Bangkus tadi pembawanya memang kalem. Enggak, itulah. Jadi Itu B karena aja gitu kan. sebenarnya Tidak pengen ada- lebih cuman apa yang menahan? Apakah Bangkus sosok SCTI? maksudnya Suami-suami takut istri? Enggak ya? Ketawa Bangkus. MTTM, Apa itu? musisi takut manajer. Iya. Nah, kayaknya ada manajernya udah berdiri ya. itu juga. Itu juga. Oh, jangan di belakang ada manajer. Ada manajer. Tapi Bangkus sejauh sepak terjang Amptenar selama ini, hal apa yang buat Bangkus tuh benar-benar ngerasa ini Amptenar rumah gue bang. Gue nggak pernah ninggalin nih circle gitu. Kayak gini karena semua personel itu sudah kayak saudara gitu. Brotherhood-nya berarti. Kayak brotherhood. Oke. Saudara, berarti Bangkus sekarang usianya berapa gitu? Kenapa? Usia Bangkus sekarang berapa gitu? Lahir 74. Lahir 74, berarti sekitar 46. Ya, 46. 26 sisanya 20 tahun Jalan. kerja. 46 berarti ya? Ya, gitu. 46 ya, oke. Kira-kira gitu. Oke, kalau tadi Bangkus bilang udah brotherhood-nya bagus, tentu kan dalam perjalanan sebuah band ini pasti punya konflik. Konflik pasti ada berantemnya, ada akurnya. Nah, pada saat berantem, Udah pasti deh. pada saat berantem itu paling sering berantem sama siapa sih sebenarnya? Kalau berantem secara sih enggak ya, cuman Perbedaan pendapat. ya itu biasa lah, saya rasa semua merasakan. ya. Pernah sampai nggak ngomong nggak berhari-hari? Kalau sampai nggak ngomong enggak. Enggak. Tapi menyelesaikan permasalahannya kayak gimana? Kalau seandainya ada masalah dan segala macam. Biasanya kita kumpul aja. Jadi apa masalahnya kita selesaiin di situ. Meeting berarti ya. Iya, Penyelesaian secara dewasa banget. Iya, Memang band harus seperti itu kan. Iya. Apalagi Amptenar yang udah 13 tahun bernyanyi menghibur masyarakat Indonesia ya kan. Betul. Ya, 7 juta loh lu kayak live di YouTube. Alhamdulillah. Bisa dikatakan masyarakat Indonesia kan. Wow. Biasa gitu kan. Nggak gampang loh. Nggak gampang band dari daerah seperti kita begini kan. Seperti Amptenar maksudnya. Yang bertahan 13 tahun. Alhamdulillah. Pernah konflik berarti belum pernah konflik sama sekali berarti.
Yang berat-berat nggak pernah. Yang berat-berat nggak pernah. Ringan berarti sering. Ya biasa lah. Ya. Kalau ringan-ringan sering ya. Iya. Tapi kalau lagi keluar kota misalnya nih, Bang Den, Bang Pus tipikal yang cari puskesmas apa enggak? Maksud apa? Pusat kesehatan mas. Enggak lah, paling Biasanya begitu. Atau rider misalnya. enggak lah, paling kalau main-main keluar paling sering lah paling di hotel doang. Wah. Jarang keluar. Kecuali kalau mungkin kalau teman-teman ngajak Iya. hunting-hunting. Iya. Hunting. Kalau di antara Papadu, Bang Pus ridernya apa yang paling sering diminati? Yang special request deh, ridernya apa? Ridersnya. Maksudnya? Biasanya ada permintaan. Komplimennya apa? Komplimen di belakang panggung harus Saya mau minum saya ini. minta minum ini buah dan segala macam. Kalau dari Bangkus sendiri, Misal maunya apa gitu? Kalau saya enggak begitu anu lah. Ah, Maksudnya nggak enggak begitu begitu, banyak permintaan. Wow. Yang penting dia setelan alatnya enak, soundnya monitor enak udah. Enak ya. kalau pepadu yang lain begitu juga, tidak terlalu banyak permintaan, komplimen segala macam. Paling masalah kenyamanan aja ya. Iya, paling sama aja kan. Sama aja ya, tapi di belakang panggung nggak minta macam-macam. Iya. Ini bagus banget nih untuk event organizer, ini salah satu band yang nggak rewel Enggak rewel, permintaannya enggak gitu. mencela-mencela Nggak ya. mencela-mencela Pokoknya gitu. Nah, tapi Standar lah. pernah berantem sama soundman enggak masalah settingan gitu kan? Kalau berantem secara langsung sih enggak, cuman protes ya pernah sih. Kenapa biasanya itu? Karena mungkin kalau saya sendiri mungkin monitornya yang kurang jelas atau apa, biasanya kita dari kru soundnya kita ngomong kalau ini kurang jelas. Kalau pengalaman paling lucu selama manggung nih ada nggak, Bang Gus? Pengalaman paling lucu banyak, saya rasa pengalaman paling lucu. Ini anak di kulit nih. Salah satunya apa nih? Iya benar. Matanya berbinar-binar, Bang Pus gue suka banget. Nggak apa-apa, kita nong di sini juga nggak ada pepadu yang lain gitu. Kalau pas lagi main atau di luar? Pas lagi main. Pas lagi bebas lah, pokoknya lucu. Pernah waktu itu main di salah satu acara, terus mungkin tempat duduk drumnya mungkin boardnya kurang, Botnya kurang tegel. sempat mungut. Sempat mau kebelik belakang. Iya lucu ya. Dan itu banyak yang lihat. Ada yang lihat. Ada sih yang sekitar aja, Oh. tapi langsung kita tahan aja. Berarti main drum ambil nahan ketawa. Itu lah. Tapi by the way, Menurut saya itu lucu. lucu menurutnya. Tapi by the way, pernah nggak pas lagi main serius-seriusnya lagu yang paling excited banget ya kan? Oh. Stick patah gitu. Sering. Sering kejadian. Pernah. Itu cara melanginya gimana tuh? Subtitle sticknya di mana? Ya karena kan sebelum main kan kita sudah nyediain ya. Ya kalau memang jatuh kita ambil. Udah biasa lah itu. Berarti influence main drumnya siapa Bang Pus? Influence-nya secara anu sih nggak ada saya rasa. Nggak ada. Ya. Terinspirasi dari drummer siapa gitu? Travis Barker misalnya. Nggak ada saya rasa apa namanya? Saya bisa belajar dari semua musisi. yang menurut ya semua musisi lokal maupun luar kalau memang bisa diambil ilmunya, kenapa Ambil nggak? aja, Bang. Ambil aja. Kalau untuk dalam proses berkarya menghasilkan sebuah lagu atau komposisi di Ampenar sendiri prosesnya seperti apa, Bagus? Apa ngumpul, jam session atau gimana? Biasanya kalau materi lagu tuh biasanya yang paling sering yang biasa yang buat sih kalau nggak Bang Igor, Bang Weng. Nanti biasanya materi dia bawa ngumpul, ini loh materi lagu yang akan kita manu. Dan nanti di studio tuh kadang masuknya 1-2 personel di sana, ngisi gitu. Oh begitu. Setelah jadi kita kumpul, kita dengerin bareng-bareng apa yang mesti harus dirubah kita rubah. Oh, jadi semi jam session gitu ya? Iya. Nah, kalau di band ini kan dia salah satu yang harus padu itu istilahnya kawin nih. Iya benar-benar. Kawin antara drum dan bass. Iya. Seberapa intens sih berkomunikasi dengan Igor. Bang Igor. gitu loh. Iya. Kalau Bang Igor di luar Antonar. Antenar atau di
Tenar biasanya saya lebih dekat sama dia. Maksudnya Gitu. dalam Secara personality. secara personality ya. Intens berarti ya. Kalau dalam hampir. proses berkarya misalnya sering nggak beda pendapat, misalnya bagus, saya mau singkup nih di sini, Bang Igor harus ngisi kayak begini, atau gimana gitu? Seleb-selebannya Igor mungkin pernah salah dan itu buat Bangkus protes gitu. Kalau masalah itu biasanya kita ngisi dulu kalau sudah klop semuanya, baru kita bicarakan lagi, dengerin bareng-bareng, Mau review lagi. review. Nah. Kalau nulis lirik pernah nggak bagus? Ada kontribusi untuk nulis lirik? Pingin sih tapi belum pernah. Pingin. Curiga. Instrumen drum paling keren lagu apa menurut Bangkus? Yang paling saya suka tuh Stay Stay With Your Love. With You. Oke. Ada ini nggak? Ada pengalaman tersendiri nggak dengan lagu itu? Saat dimainkan dengan tabuhan drumnya. Kalau menurut saya enak aja. Enak ya. Mulai dari ketukannya. Benar. Beat-beatnya juga enak. Soulnya dapat kayaknya. Benar. Iya. Tapi Bangkus lebih cenderung drum pad atau non pad? Lebih suka Non-pad. rock yang mana? Non-pad. Non pad ya. Ah. Oke. Bedanya apa sebenarnya sih? Kalau drum pad tuh kayak gimana ya? Kayak Halu ya? iya, mainan aja. Palsu aja gitu. Iya. Udah pukul-pukul sama aja suaranya. Tapi aku mau kulik satu sisi di mana ternyata Bangkus ini punya satu memori sama salah satu almarhum drummer Senggigi Legend, Bang Amuk. Benar. Mungkin Bangkus punya pengalaman apa sama Bang Amuk saat itu? Awal-awal, dulu mungkin sering nongkrong. Iya, dulu waktu masih zaman Pondok Senggigi waktu Iya. mungkin belum saya kenal namanya Geram dulu. Iya. Saya sering nonton di sana. Saya kenal beliau itu di sini. Gitu ya. Sempat dekat banget ya atau pernah diajar sama beliau nggak? Kalau diajar secara langsung sih memang nggak pernah. Oke. Memang sering-sering banyak lah ilmu yang sering. Tapi bener nggak sih, Bangkus? Saya dulu pernah dengar kabar nih simpang siur tentang almarhum gitu kan. Iya. Bahwa almarhum ini di zamannya Pondok Senggigi itu pernah ketemu, duduk dan sharing gitu dengan drummernya AC/DC. Wow, gila serius? 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 AC/DC. Iya, saya juga pernah dengar gitu. Iya pernah dengar. Pernah Karena dengar. salah satu skill kehebatannya Bang Amuk nih yang kita dengar dulu pada saat kita masih kecil dulu, jadi dia pernah nempel uang logam. Bener. Terus dia pukul Roll di tuh nggak tembok, jatuh-jatuh. uang logamnya nggak jatuh-jatuh. Itu benar itu Bang? Benar. Berarti logamnya nempel di ring terus? Ditempel di dinding, Nempel di dinding, terus dia pukul. nggak jatuh. Wow. Berarti speednya keren banget ya? Itu jarang mungkin orang yang bisa begitu. Ya, jarang-jarang banget ya Benar, skill benar. kayak gitu. Boleh sambil ngopi nih. Boleh. Ini kan acaranya Bangkus. Asik. ini kopinya Tubruk Teman enak pasti ya. Benar. Iya. Asik. Benar. Tapi by the way, tempat kita asik banget malam ini. Tapi karena Bangkus orangnya kalem, berarti kita harus TikTok kalem. Nggak bisa. Kita harus rusuh kayaknya nih sama Bang. Iya. Jadi gini, Jangan aja rusuh. Bangkus sebagai founding father-nya Amtenar, sebagai pegawai negeri juga, which is itu membuat Bangkus pasti sama seperti padu yang lain kan, membagi waktu, ya kan. Berarti beda instansi ya. Benar. Beda instansi. Beda instansi. Tapi masih di Mataram kan? Masih di Mataram. Yang paling berat untuk Bangkus terima sebuah keputusan itu apa saat itu? Maksudnya? Keputusan yang paling berat yang Bangkus harus terima nih ketika teman-teman kita karena kan pernah beredar cerita kalau Amtenar sempat ditawarkan oleh label Iya. major kan, terus tapi ditolak. Itu berat nggak buat? Wah, berbinar-binar. Secara pribadi memang berat. Berat. Alasannya berat tapi Bangkus. Harapannya saat itu memang ada. Iya lah. Dibilang apa namanya? Ditawarin mayor. Ya. Siapa sih yang nggak mau lah? Tergiur ya. Dia di label ditawarin mayor. Itu udah berapa tahun menjadi PNS pada saat itu? Udah masuk 5 tahun lah. 5 tahun ya. Berarti saat itu Bangkus dalam hati kesel, nyesek nggak? Nyesek. Ini kenapa ditolak sih? Bener. Kenapa Secara ditolak pribadi sih? ya. Secara Pribadi ya. Berarti duit band banyak maksudnya.
Kebayang. Memang kalau drummer rata-rata selalu behind the gun aja mereka. Yang paling mencolok kan sebenarnya pentolannya kalau nggak vokal ya kan, tapi drummer kan ada juga yang mencolok sebagai pentolan besar kan seperti SID gitu kan. Tapi Bangkus kenapa lebih memilih untuk kalem? Itu pertanyaannya gitu loh. Karena kayaknya emosinya udah kesalur pada saat main Bangkus ya. Apa namanya? Memang dasarnya kan kita orang apa namanya? Saya sedikit pemalu lah. Pemalu. Benar. Makanya Pemalu. itu memilih drum kali ya. Ya karena di belakang, nggak mungkin lah drum di depan. Ya. Mungkin kalau anda pemalu bisa jadi vokalis mungkin. Baik deh. Vokalis atau basis? Mungkin. Berarti Bangkus orangnya pendiam juga. Iya. Terus Bangkus orangnya introvert nggak? Suka menyendiri nggak? Kadang. Lebih tergantung suka menyendiri atau situasi. rame-rame? Saya lebih suka menyendiri. Oh introvert, berarti introvert. Cocok berarti. Oke Bangkus, nih dalam 13 tahun Amtenar berkarya secara pribadi, target apa sih yang belum dicapai? Iya. Yang pingin dilakukan di Amtenar oleh Bangkus? Targetnya sih nggak muluk-muluk kalau saya sih. Ingin jadi band pembukanya Iwan Fals. Belum kesampaian berarti. Belum sampai. Belum Bang, sampai. ini didengerin Bang ya. Ini sepatu didengar Bang Iwan langsung opening pas Opening. new normal di Lombok ya. New normal atau enggak diundang main di basecamp Iwan Fals yang di Bener. Lewi Nanggung. Bogor ya. Bogor. Mudah-mudahan. Iya. Amin. Pas main di Bima berarti Amtenar nggak sebagai opening act ya? Pas Iwan Fals di Bima? Enggak ya, waduh sayang banget ya. Sayang banget. Gatel nggak? Kenapa bukan Amtenar sih opening act-nya? Iyalah pasti. Oke, kenapa Iwan Fals? Saya memang apa namanya? Oi. Penggemar. Oi. Oh iya, berarti harus kita tes nih. Oh iya. Lagu banyak. yang paling disuka di Iwan Fals apa ya? Hampir semua lagunya. Hampir semua lagu. Oke, dites dulu lah kalau gitu. Aku mau tanya satu lirik dulu nih. Satu lagu. Tahu nggak judulnya nih apa? Ini masih pas sama ini sih. Siapa? Saung Jabu kalau nggak salah ya. Jabu. Sama Frankie Selatua. Judul lagunya kalau nggak salah. Yang ini nih, yang hangatnya matahari. Tahu lagu itu? Asik. Mantap. Iwan Fals. Yo, berat juga Iwan Fals nih. Itu targetan itu. Target ya. Iya. Ada dreaming, mimpi. Kalau sekarang tuh ya. Iya. Mimpi gitu. Oke, semoga Iwan Fals main di Lombok dan Amtenar Amin. sebagai opening. Amin ya robbal alamin. Dan ini segmen terakhir kita. segmen terakhir, oke. Album Triple sebentar lagi bakal rilis. Dan semua Papadu kayaknya antusias banget. Iya. Iya kan? Kalau Bangkus sendiri gimana Bangkus? Maksudnya? Kasih sedikit bocoran. Bedanya album yang Triple ini dengan yang lain. Ya, album Triple itu ada istimewanya, di situ ada album religi. Wow. Religi. Religi ya. Di situ. Iya. Ada The Best sama album ke-7. Mantap. Itu total berapa lagu tuh Bang? 3 album itu. Totalnya belum tahu totalnya karena masih dalam Dalam proses masih ya, masih penggarapan dalam ya. proses gitu. Oke. Berarti kalau sudah Triple album keluar, harapan terbesarnya apa sama album ini? mudah-mudahan bisa diterima lah. Iya. Oke. Satu lagi laku keras. Asik. Oh iya. Luar biasa. Karena kan kita sebenarnya ada banyak platform sekarang ya. Banyak Cara banget. dapetin duitnya sekarang band udah enak banget sekarang, gak kayak dulu kan. Sudah hanya enak jual banget. kepingan itu doang, royalti. Benar. Kurang, kan? Jadi dari hal kayak begini juga siapa Iya. tahu aja gitu kan, viewernya banyak, Iya, benar, subscribernya banyak. Benar. Amin. Jadi bukan Kus Amtenar lagi Iya, namanya. apa ya ganti? Kus Halilintar. Janganlah. Ntar geledek ya apa? Kus Geledek. Betul, anak petir. Iya. Saya seperti biasa Bang Kus di akhir interview ini, drummer kan main di Lombok yang keren-keren dulu kan. Keren-keren. Banyak anak Lombok yang punya talenta yang ajib-ajib. Ini pertanyaan dari saya nih sebelum ke Bang Deddy ya. Bang Kus pernah nggak menemukan drummer yang ajib di Lombok?
Banyak sekali. Banyak Sekali. Karena dulu sama sekarang kan beda dia. Kalau dulu mungkin dibilang fasilitas tuh nggak begitu banyak. Kalau sekarang kan fasilitas Sebut mereka. salah satu drummer yang abang kenal yang skillnya bagus saat ini. Udah sendiri Amok udah. Amok almarhum. Luar biasa. Iya, Amok Shout out almarhum. mantap. Ya, Bang, kita silakan. kita kirim Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Ya, semoga selamat dalam kubur Amin, almarhum. amin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terus ini Bang, pertanyaan terakhir dari saya Ya. terkait dengan triple album ini. Ini kan kayaknya satu-satunya di Indonesia nih. Yang triple ya. Yang triple, bahkan kalau nggak salah sih di dunia ini hanya satu band, karena kalau kita ngeliat track record Guns N' Roses, Iya. Use Your Illusion 1, 2. Iya, benar 1 Hanya 2. sebatas 2. Slang kemarin sempat ngeluarin 2 juga. Benar. Yang ini. Double album. Iya benar. Double album 99 sama saya lupa pokoknya yang warna biru sama ini. Dari triple album ini menemui kesulitan nggak dalam proses, karena ini pandemi COVID gitu. Benar pastilah itu. Itu ngatasinya kayak gimana itu Bang? Kalau untuk sekarang masa pandemi ini memang kita lagi stay di rumah masing-masing, Stay di rumah. tapi bukan berarti kita tidak Beraktivitas. kita masih kita gali sendiri di rumah materi-materi yang insya Allah setelah COVID ini kita geber. Oh, geber. Langsung hajar. Tapi gitu. memang Bangkus kalem ya. Kalem. Kita akui kalem ya. Kalem. Di antara semua pepadu kalem. Ada yang lebih kalem lagi, men. Siapa? Wah. Itu Bangkus tahu kok. Dan Pepadu juga tahu gitu. Bayar koin berarti. Bayar koin. Itu dia. Jadi ada sebelumnya mungkin kayaknya harus ada statement terakhir. Oh iya, closing statementnya apa nih Bangkus untuk para musisi indie atau untuk anak-anak Lombok pada umumnya NTB? Untuk teman-teman musisi indie, Iya. terus berkarya, jangan patah semangat. Asik. Apa ya? Iya. Dan mari kita harumkan Kota Benar. Mataram. Itulah intinya. Intinya. Simple but Simple banget make gitu. sense, mantap luar biasa. Oke, Manet Aryo kayaknya ini Bangkus di segmen terakhir kita sangat amazing banget. Mungkin next kita akan kulik-kulik banyak lagi. Bakal lebih brutal Ya, lagi. Bakal lebih iya. brutal lagi sebenarnya ya. Tapi yang jelas, thank you banget buat Bangkus Samtenar. Kita Sama-sama. high five dulu, Bangkus. Sekut abis. Kita COVID. Anti COVID 19. Oke, di Inspirasi Musik Sponsor Samtenar itu tadi sama Bangkus Samtenar yang sangat kalem, Fenomenal. fenomenal. Dan kalem. Iya. Dan bersama saya juga Dedi Aryo, kita bakal ketemu di episode berikutnya di berikutnya. Inspirasi Musik. Gue Reza Lagi The Sky. See you next time. Selamat malam. Bye-bye. Dedi Aryo undur diri.